Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Devotion from Nation. Mari kita berdoa sama-sama, siapkan hati kita supaya pagi hari ini kita sama-sama memulai hari kita yang baru bersama-sama dengan Tuhan dalam Devotion pagi hari ini. Bapak Sorgawi, pagi hari ini kami siapkan hati kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. We need your word. Apalagi di situasi seperti ini Tuhan, kami membutuhkan suara-Mu, kami membutuhkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, siapapun umat-Mu yang mendengarkan firman ini, devotion pagi hari ini, kami semua boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami memberikan tempat kepada Roh Kudus untuk Kau berbicara, untuk Kau mengatur seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan biar kami bisa memulai bersama-sama dengan Kau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama sebuah kebenaran firman Tuhan, di mana saya mengambil dari sebuah topik judulnya ketika Anda menghadapi ketidakpastian. Saya tahu ketika kita menghadapi sebuah ketidakpastian dalam hidup kita, dan itu adalah sesuatu kondisi yang tidak enak Saudara. Bahkan hari-hari ini because of the pandemic Saudara, saya kasih tahu buat saudara bahwa setiap manusia hari-hari ini banyak sekali mengalami ketakutan, kekhawatiran. Saya menemukan ada begitu banyak orang Kristen ketika mereka konseling, mereka bingung kenapa nanti harus ngapain, apa yang harus mereka kerjakan dan sebagainya. Bahkan saya percaya hari-hari ini ketika saya merenungkan saudara dalam situasi pandemik ini, dan saya menemukan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi daripada penyakit corona itu sendiri, daripada krisis itu sendiri, yaitu apa saudara? Yaitu ketidakpastian. Hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama merenung sebuah kalimat, yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan sebuah momok dalam kehidupan kita, karena kita nggak ngerti sampai kapan ini berakhir. Kita seringkali nggak ngerti apa yang mesti kita lakukan for the next dan for the future. Semua orang bingung. Begitu banyak gereja juga bingung kapan bisa mulai kebaktian kembali. Ada begitu banyak pengusaha-pengusaha juga bingung kapan bisa kembali normal situasinya. Ada begitu banyak bisnis-bisnis membingungkan buat mereka, karena mereka memasuki sebuah fase di mana yang namanya ketidakpastian saudara. Saudara, kalau kita menghadapi krisis, kita bisa berdoa dan kita juga bisa mengatur strategi bagaimana kita bisa survive di masa krisis. Tapi hal yang tersulit menurut saya yang hari-hari ini kita hadapi bahkan lebih mengerikan daripada pandemik itu sendiri, yaitu ketidakpastian saudara. Kita belajar sama-sama pagi hari ini dari kehidupan Abraham. Abraham juga mengalami sebuah ketidakpastian dalam kehidupannya. Hampir kurang lebih 25 tahun dia menanti janji Tuhan dalam kehidupannya. Dalam Kejadian pasal 12, ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, keluar dari sanak familimu kepada suatu negeri yang aku berikan. Dan saudara, ketika dia hari itu juga besoknya saudara pagi-pagi benar Abraham keluar, dan dia pergi ke tempat yang Tuhan mau sediakan tanpa dia tahu pasti tempat itu seperti apa dan berapa lama dia harus nyampe ke tempat itu. Lalu habis itu Tuhan juga berfirman di pasal itu, aku akan memberkati engkau dengan keturunan, keturunanmu nanti akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Saudara, semua itu ketika kita menerima janji Tuhan, kita pasti senang sekali. Tapi masalahnya cuma satu, Abraham menanti janji itu begitu lama. Dia masuk dalam fase yang namanya ketidakpastian. Hari-hari ini kita semua sedang mengalami fase itu, yaitu ketidakpastian. Sampai kapan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Mungkin efektifnya dari bulan Maret sampai hari ini kita mengalami ada begitu banyak sekali ketidakpastian. Tapi hari ini I just want to encourage you dimanapun Anda berada. Ketika Anda menghadapi yang namanya ketidakpastian, lawan itu dengan iman. Ketidakpastian hanya bisa dikalahkan dengan iman kepada Allah. Tapi bukan sembarang iman, tapi iman yang persisten. Dan saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama Roma pasal 4 ayat 18 dikatakan seperti ini. Abraham ketika mengalami yang namanya ketidakpastian dalam hidupnya, dan dia melawan dengan iman yang kuat saudara. Dalam ayat 18 Roma pasal 4 ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Saudara, hari-hari ini I just want to encourage you dimanapun Anda berada, dari sebuah devotion yang sederhana. I just remind you, mungkin Anda sudah dengar berkali-kali ayat ini, Anda dengar berkali-kali khotbah ini, tapi pagi hari ini dalam devotion from nation, saya ingatkan Anda kembali, ketika kita menghadapi semua yang namanya ketidakpastian, lawan itu dengan iman, percaya kepada Allah, pegang terus janji Tuhan, dan percaya kepada janji Tuhan bahwa dia tidak pernah lalai untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Seringkali saya berkata dalam sebuah khotbah, saya berkata, Tuhan itu sulit untuk dimengerti, bahkan tidak bisa dimengerti, tapi dia bisa sangat dipercaya, saudara. Itu sebabnya percayakan hidupmu kepada Tuhan, percayakan masa depanmu. Biarkan kita tetap berjalan walaupun seolah-olah dalam ketidakpastian, tapi percayalah Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan Anda dan saya. Hari ini mari lawan yang namanya ketidakpastian ini dengan iman yang persisten. Dikatakan saudara, imannya tidak menjadi lemah sekalipun dia mengalami, saudara, dia juga sebenarnya Abraham pernah mengalami kebimbangan. Dalam ketidakpastian akhirnya dia menanti, akhirnya dia memilih alternatif lain, yaitu Hagar, saudara. Dan Anda semua tahu apa resikonya ketika dia mengambil sebuah keputusan, sebuah respon karena ketidakpastian, lalu dia cepat mengambil sikap, mengambil alternatif. Akhirnya sampai hari ini Ismail dan semuanya segala macam, saudara, muncul. Dan ada begitu banyak terjadi kekacauan demi kekacauan di mana-mana, saudara. Saya berdoa supaya setiap Anda bisa mengerti bahwa ketidakpastian tidak bisa dilawan dengan sebuah alternatif lain. Ketidakpastian hanya bisa dilawan dengan satu, yaitu iman yang persisten, iman yang kuat, yang kokoh. Dan lalu tetap pegang janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sekalipun tidak bisa dimengerti, tapi dia bisa sangat dipercaya, saudara. Di sini dikatakan, saudara, terhadap janji Allah ia tidak bimbang, dan karena ketidakpercayaannya malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan, saudara. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau sampaikan, dikatakan karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Lalu ayat 23, kata-kata yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tidak ditulis cuma untuk Abraham saja, tetapi buat Anda dan saya. Ketika Anda tetap memilih untuk walaupun mengalami sebuah perjalanan yang namanya ketidakpastian, menghadapi yang namanya ketidakpastian dan tidak tahu pasti sampai kapan ini berakhir, tapi Anda tetap percaya dan pegang janji Tuhan, maka Tuhan akan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Dan saya percaya, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah lalai untuk melaksanakan janjinya dalam kehidupan Anda. Hari ini dimanapun Anda berada, saya berdoa dari tempat ini, supaya ketika Anda menghadapi hari-hari ini ketidakpastian dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam semua hidup Anda, keluarga, apapun itu, tetap punya iman yang persisten, tetap percaya akan janji Tuhan, dan tetap pegang janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Saya berdoa dari tempat ini, ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dalam devotion from nation ini. Aku berdoa berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di Malaysia, yang ada di Korea, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, bahkan Indonesia, bahkan semuanya. Aku berdoa hari-hari ini ketika kami semua sedang menghadapi yang namanya ketidakpastian, biar kami tetap percaya kepada Tuhan, memperkuat iman kami, memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan, dan tetap pegang janji-Mu, ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan lalai melaksanakan apa yang Kau janjikan dalam hidup kami. Bless your people, Lord. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah pagi hari ini kami bisa memulai bersama Engkau, berjalan bersama Engkau, tetap percaya, miliki iman yang konsisten dan persisten. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.
Jangan lupa saudara, sekali lagi saya berdoa supaya setiap Anda dan saya tetap punya iman yang persisten. Apapun yang terjadi, ketidakpastian, lawan itu dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Have a great day. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya. Amin.